Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-temanku yang saya cintai. Kita semua pasti tahu bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, beragam tetapi tetap satu. Istilah beragam itu baik dari beragamnya suku, agama, budaya, ras, bahasa, dan masih banyak lagi. Salah satunya yaitu keberagaman agama. Nah, kita sebagai generasi muda itu sangat penting untuk menjaga kerukunan umat beragama. Jika kita tidak bisa menjaga kerukunan umat beragama, maka Indonesia ini pasti akan terpecah belah, tidak akan bersatu, dan tidak akan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini agamanya itu banyak. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan masih banyak lagi yang belum kita ketahui. Nah, keberagaman ini terwujud jika kita mempunyai sikap toleransi, adil, dan saling menghargai, dan menganggap bahwa agama yang lain itu ada. Bukan hanya kita sebagai Islam itu menganggap bahwa di Indonesia ini hanya Islam saja yang ada agama. Karena kan Indonesia itu mayoritas agamanya yaitu agama Islam. Nah, terus bagaimana kita menjaga kerukunan umat beragama? Yang pertama itu tadi, toleransi. Maksudnya dari toleransi bahwa toleransi dan saling menghargai itu kita ketika sedang melihat atau menyaksikan agama lain yang sedang beribadah, kita itu seharusnya tidak mengganggu. Kita harus menjaganya. Jika kita tidak mengganggu, kita menjaganya, kita membiarkan mereka beribadah, maka kita beribadah pun bisa merasa nyaman, tenang, aman, dan tentram. Nah, selain toleransi itu harus adil. Adil dalam kerukunan umat beragama. Istilahnya adil itu yang tidak mendiskriminasi, tidak harus seimbang menyikapi agama lain. Jika agama kita tidak boleh bahwa menganggap sesama muslim ya, kita harus adil dalam menyikapi bahwa ketika ada orang yang salah, kita harus adil. Gak boleh memandang bahwa ini orang Islam, ini orang Kristen, ini orang Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Selain itu, kerukunan umat beragama juga kita wujudkan atau kita wujudkan di dalam agama kita sendiri, di dalam Islam sendiri. Teman-teman pasti tahu bahwa Islam itu memang satu, ajarannya satu, Islam. Namun kan ada banyak cabang. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada MTA, dan lain sebagainya. Nah, terus bagaimana kita menjaga kerukunan umat Islam ini? Ya seperti tadi, kita saling toleransi. Caranya bagaimana? Jika ketika kita melihat orang Islam, misal saat ada orang sholat kok berbeda dengan sholat cara yang seperti kita lakukan, itu biarkan saja. Jangan kita kritik, jangan kita salahkan. Mungkin ajarannya berbeda dengan kita. Jika kita sudah seperti itu, maka kerukunan umat beragama, baik agama dengan agama lain maupun agama Islam sendiri, itu akan terwujud. Memang kita dapat melihat bahwa menjaga kerukunan umat beragama, terutama agama dengan yang lain, itu terlihat mudah. Tapi ketika menjaga kerukunan umat beragama, terutama agama Islam sendiri, agama kita sendiri, itu sulit. Kita bisa lihat bahwa
di sosial media itu banyak bahwa jika ada orang yang tidak sepaham dengan ajaran kita, itu pasti akan menganggapnya bahwa itu kafir, itu syirik, dan seperti itu. Jadi toleransi, adil, saling menghargai, menganggap bahwa agama lain itu ada, itu menjadi kunci terwujudnya keberagaman agama atau kerukunan umat beragama. Jadi kita sebagai generasi muda sepatutnya atau sepantasnya bisa menjadi contoh bagi masyarakat, bagi generasi pendatang untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, supaya Indonesia itu menjadi negara yang utuh dalam Bhinneka Tunggal Ika, utuh dalam keberagamannya, baik agama, budaya, bahasa, ras, dan lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kerukunan umat beragama itu sangat penting. Kita tidak boleh memecah belah. Jika kita memecah belah, maka Indonesia akan hancur. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.